mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh. Hari ini saya akan mempraktikkan ujian uji kinerja UKIN yang akan saya langsungkan dengan materi teks berita mengidentifikasi unsur-unsur berita dengan media pembelajaran PCC dan ICT. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tetap semangat Allah. Baik, tepuk tangan kita semua. Baik anak-anak semuanya, sebelum lanjut ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, baik, seperti biasa Pak minta ketua kelas dipimpin doanya, kita berdoa untuk memulai pembelajaran. Silakan ketua kelas. Doa dimulai. Jadi harus semangatnya tetap semangat lagi. Jadi kalau katakan selamat sore, tetap pada jamnya pagi ya, supaya kita semangatnya tetap semangat pagi. Siap semua? Siap. Selamat sore. Pagi. Selamat sore. Pagi. Oke, bukan aja kita semua. Oke. Nah, anak-anak semua, kita sebelum lanjut ada baiknya Bapak absen terlebih dahulu. Cuma untuk lebih cepat. Ketua kelas bagaimana, ada yang tidak hadir? Ada ya? Sebelum lanjut ke pembelajaran teks berita, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar ya tentang apa yang kemarin? Teks? Ya, tentang pengertian dari berita. Nah, hari ini kita akan mencari atau mengidentifikasi apa? Ya, unsur-unsur teks berita. Nah, jadi seperti kita akan ice breaking supaya kalian lebih semangat, semuanya berdiri. Kita mulai dari satu jari kanan dulu ya. Yuk sama-sama. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Oke, kita mulai sekali lagi ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Oke, sekarang kita kedua. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. Nah, gitu ya. Bisa ya? Bisa. Baik, sekarang kita coba. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. Oke, kita coba sekali lagi sama-sama. Yang semangat, ayo. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. Oke, sekarang kita lanjut ke 3. Sama ya. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. Menara
ya. Kita coba ya. Oke, semuanya semangat. 4 jari kanan, 4 jari kiri, 3 jadi 8 jadilah kelinci comel. Oke, terakhir ya. Terakhir. Ya, 1, 2, 3. 5 jari kanan, 5 jari kiri, 3 jadi 10. Ku siap berdoa. Oke, yang paling kita jawab amin gitu ya. Amin. Oke, siap semua? Siap. 1, 2, 3. 5 jari kanan, 5 jari kiri, 3 jadi 10. Siap berdoa, 10 siap berdoa. Amin. Tepuk tangan kita semua. Nah, jadi ini adalah tes reading terbaru. Nah, sekarang kita akan lanjut ke apa lagi? Oh, sebelum ini terakhir ada tepuk pelajar ya. Semuanya berdiri supaya jangan ada yang ngantuk ya. Masih ingat tepuk pelajar? Masih. Oke, 1, 2, 3. Tepuk pelajar. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku Ayo, jangan lupa. ada karya. Ah, ya, gitu. Salah. Ah, ya, tepuk pelajar ya. Oke? Suku ada Indonesia. Ya. Oh ya, dari tepuk pelajar main mana? Oh iya ya. Oh iya, iya. Tepuk anak Indonesia ya. Lupa. Oke ya, kita ulang. Tepuk anak Indonesia. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Bukan cuma ibadah. Nah, baik ya. Jadi sekarang silakan duduk. Ya. Sekarang kita akan coba ya, perhatikan video berikut ini. Jadi dari video ini nanti Bapak akan coba tanyakan terkait dengan video yang kalian tampilkan. Yang kalian tonton ya. Selamat pagi pemirsa, Breaking News 18 kembali menemani Anda dengan berita-berita teraktual dan terpercaya. Bersama saya, Hernanda Putri, dan rekan saya, Raka Putra. berita pertama kita hari ini adalah pencemaran udara yang semakin meningkat di kota-kota besar. Sumber pencemaran udara terdiri dari 2 sumber, yaitu sumber pencemaran udara alamiah dan sumber pencemaran udara yang berasal dari manusia. Sekitar lebih dari 70% pencemaran udara merupakan hasil emisi kendaraan bermotor, sedangkan 30%-nya berasal dari letusan gunung berapi dan kebakaran hutan. Contoh salah satunya, seperti di kawasan Perumnas 3 ini, yaitu pembakaran sampah sembarangan dan banyaknya asap kendaraan bermotor yang tidak terkontrol, yang menjadi penyumbang terbesar dari pencemaran udara. Sekarang saya berada di salah satu kawasan di Perumnas 3, Kota Bekasi Timur, Jawa Barat. Nah, sekarang bersama saya sudah ada seorang narasumber, yaitu seorang warga sekitar daerah sini. Mari kita bertanya untuk narasumber tersebut. Mas, bagaimana pendapat Anda tentang pencemaran udara di daerah ini? Pencemaran di sini sangat buruk karena banyak banget asap di mana-mana dan banyak banget kendaraan pribadi. Lalu bagaimana solusi Anda untuk pencemaran udara tersebut? Menurut saya kurangi bakar asap sembarangan seperti kayak gini. Terus kurangi kendaraan pribadi. Lebih baiknya kita keseringan naik kendaraan. Baik, terima kasih kepada narasumbernya. Sekarang kita akan kembali ke studio bersama rekan Hernanda dan rekan-rekan. Terima kasih reporter Rivianda. Berita selanjutnya hari ini adalah pencemaran air yang semakin meningkat di Indonesia. Salah satunya di kawasan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Contoh pencemaran air yaitu seperti kali busa di kawasan Tambun Utara. Biasanya kali tersebut terdapat buih-buih atau busa yang disebabkan oleh limbah rumah tangga. Tetapi yang bisa kita lihat sekarang yaitu banyaknya sampah plastik yang ada di kali busa ini menghasilkan bau yang tidak sedap.
Selamat pagi pemirsa, saya Putri Nabila. Saat ini berada di Kalibusa, kawasan Taman Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Samping saya sudah ada salah satu warga sekitar. Saya ingin menanyakan, bagaimana tanggapan Anda tentang pencemaran air yang terjadi di Kalibusa? Ya, saya tidak setuju karena dapat mengganggu warga dan mengurangi keseimbangan ekosistem dan bisa menyebabkan penyakit. Bagaimana solusi Anda tentang hal tersebut? Mengurangi pemakaian deterjen, mengurangi membuang sampah di kali, dan masing-masing warga mempunyai rasa kesadaran diri untuk membersihkan kali tersebut. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Faisal. Ya. Kembali lagi kepada Hernanda dan Raka kembali ke studio. Saya Putri Nabila, Bekasi Timur, Jawa Barat. Berita tadi menutup jumpa kita di acara Breaking News 18. Hari ini saya Hernanda Putri dan rekan saya Raka Putra. Terima kasih dan sampai jumpa. Kemudian mengapa kejadian itu bisa terjadi? Mengapa kira-kira bisa orang membuang sampah sembarangan? Kalian biasanya kalau buang sampah sembarangan itu kenapa? Ya, karena mungkin tidak ada tong sampah. Kalau misalnya tong sampah sudah ada, cuma masih ada juga yang buang sampah sembarangan. Itu kira-kira kenapa? Malas atau tidak ada rasa? Ya, kebersihan. Padahal kebersihan adalah bagian dari iman. Orang-orang yang beriman tentu akan bersih. Paham ya? Oke. Kemudian bagaimana kronologi kejadiannya? Kira-kira bagaimana orang bisa membuang sampah sembarangan? Pertama tadi karena mungkin tidak adanya tong sampah. Kemudian rasa kesadaran untuk menjaga lingkungan kita masih rendah. Nah, sekarang dari belajar video tadi kita akan coba melatih ya kesadaran kita ke depan jangan buang sampah sembarangan. Nah, sekarang kita akan fokus kepada materi tentang unsur-unsur teks berita. Nah, ini adalah menjadi bagian dari unsur-unsur dari teks berita. Pertama harus ada apa? Dalam sebuah berita itu harus ada apa yang diberitakan. Nah, kemudian harus jelas kejadiannya di mana. Kemudian kejadiannya juga harus dijelaskan kapan. Kemudian siapa yang diberitakan. Kemudian mengapa kejadian itu bisa terjadi. Kemudian yang terakhir bagaimana kronologi. Atau biasa kalau kita sudah belajar kemarin tentang 5W tambah 1H. Itu adalah rumus dari unsur-unsur berita. Sudah belajar tentang itu? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kita sudah bentuk kelompok seperti pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menulis sebuah pertanyaan. Bapak akan bagikan worksheet. Jadi masing-masing kalian menulis pertanyaan kalian tentang materi kita pada hari ini. Oke, silakan ditulis ya. Satu, kemudian nanti tempelkan ke ya, Bapak tulis ya. Tulis ya. Oke, silakan ya. Tulis 1-2 pertanyaan. Nah, nanti jawabannya akan kalian dari pembelajaran dari pertanyaan kalian. Kaitannya dengan materi kita ini ya. Apa pengertian berita, apa unsur berita, bagaimana melihat berita yang ada unsurnya. Banyak. Oke, Bapak beri waktu kalian 2 menit saja. Ya, silakan 2 menit. Bapak beri waktu kalian untuk menulis pertanyaan. Ya, setelah itu silakan tempelkan berdasarkan kelompoknya ya. Oke, silakan di 2 menit. Tulis ya. Tentang oke, sabar, kita tunggu teman kelompoknya yang luar biasa. Iya.
tasnya ditaruhin. Ya. Oke, ya silakan ditempel seperti tempat sebelumnya ya. Oke, baik ya, silakan. Oke. Oke. Ya, ini ya. Oke, yang sudah boleh ditempelkan ya, silakan. Ya, secara antri ya, jangan berebut ya. Nah. Oke, baik, itu antri, jangan berebut. Ya. Ya, silakan ditempel ya. Oke, ya silakan ya. Dengan divisi ya. Ini yang tidak bisa tidak apa ya. Ya, kita jangan seperti. Oke, baik ya. Bisa? Nih. Oke, kita hitung mundur secara bersama-sama ya. Oke, kita mulai ya. Mulai dari saya semua ya. Oke. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan menjawab. Safira dikejar oleh Latifah Asma. Kemudian ada Naufal Azizi yang masih berlanjut. Silakan semangat ayo. Ya. Oke, sudah ya, sudah semua. Sekarang kita lihat siapa pemenangnya ya. Nah. Oke, sekarang kita lihat juara satunya adalah Latifatul Asra. Tepuk tangan untuk Latifatul ya. Kemudian juara duanya Safira Al-Hidayah. Kemudian juara tiganya Rahma Alfi. Luar biasa ya. Jadi dari hasil kita lihat ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia Latifatul Asra ya. Satu salah dari pertanyaannya ya. Kemudian ada Safira Al-Hidayah, kemudian di bawahnya ada Rahmat Aliyah. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Nah, sekarang HP-nya disimpan ya. Kita sudah ada video tampilkan terkait dengan materi hari ini. Sudah kalian buat post-it pertanyaan terkait dengan materi hari ini. Dan kita sudah ada game interaktif dengan quiz Zizi terkait dengan materi kita hari ini. Nah, jadi di pembelajaran ini, ya, apa namanya, memerlukan, oh ini, akan ada pertanyaan atau mungkin perhatian dari masyarakat. Nah, baik, sekarang apa yang akan kita lakukan? Selamat sore, tetap jawabnya pagi, jangan sore, ya. Oke, baik, siap ya semua ya. Jadi di KPD ini sudah ada keterangan, ya, karena kita sudah bagi kelompok sebelumnya, maka akan diikuti kelompok yang sudah. Nah, sekarang sebelum kalian kerjakan, kamu bagi dulu lah ya, supaya kalian bisa lihat apa yang kalian kerjakan. Bentar ya, sabar ya. Oke, ini satu orang satu kelompok ya. Kalian diminta membaca teks berita yang ada di kelompok kalian masing-masing, kemudian tentukan unsur berita yang ada di bawahnya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalau sudah jelas silakan tulis nama di kelompoknya. Oke, kita sepakati dulu ya. Kita sepakati dulu. Kira-kira berapa waktunya kalian mengerjakannya itu? 10 menit. 15 menit ya. Jadi jangan nanti kalian tergesa-gesa. Sepakat 15 menit? Sepakat ya. Oke, baik. Silakan bekerja. Bagi yang ingin bertanya silakan ajukan tangannya. Bapak akan akhiri kelompok yang bertanya. Oke, silakan ditulis nama kelompoknya dulu ya. Dia
15 menit, berarti pas 4 pukul. Oke, baik. Nah, sekarang setelah kita melihat video tadi, ya. Nah, kalian setelah menonton video yang sudah tertampilkan tadi, ada beberapa pertanyaan. Pertama, pertanyaannya adalah apa? Ya, dari video yang sudah barusan kalian tonton tadi, apa yang diberitakan? Ya, pencemaran udara melalui apa tadi? Pencemaran, ya bisa udara ya, karena kan tadi lingkungannya kotor sehingga nanti bisa menyebabkan bau ya. Nah, ini juga menyebabkan. Jadi salah satunya apa yang dikatakan tadi adalah tentang pencemaran lingkungan ya, yang menyebabkan nanti bisa jadi udara di sekitar jadi tidak sehat. Kenapa bisa tidak sehat? Ya, karena adanya buang sampah sembarangan. Oke, hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang kita akan coba presentasi. Presentasinya boleh langsung di sini ya. Langsung di sini ya. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Ada yang mau berebut yang dulu presentasi? Oke, dari kelompok. Nah, ini kelompok. Apa tadi kelompoknya? Anggrek. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok anggrek. Oke, silakan kelompok anggrek. Ya, silakan perwakilan dari kelompok anggrek. Siapa perwakilannya? Oke, Safira. Silakan Safira berdiri. Oh, soal dulu ya. Supaya nanti tahu apa yang diberitakan. Oke, silakan Safira. Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Safira Undaya. Kami sambil Nur, Azura Mewara, dan organisasi kami dari kelompok anggrek. Kami ingin mempresentasikan diskusi kami. Oke. Apa peristiwa kecelakaan tersebut? Ya, silakan. Kecelakaan tunggal. Oke. Di mana kecelakaan terjadi? Dari arah timur menuju barat di jalan raya Bekasi. Kapan kejadian tersebut? Pukul 4.00 di 29 September 2022. Siapa nama pengemudi tersebut? Yusuf. Mengapa mobil mengalami kecelakaan? Karena pengemudi tersebut hilang kendali. Bagaimana keadaan pengemudi tersebut? Pengemudi tersebut telah diamankan. Oke, baik. Selesai? Oke, silakan itu dulu. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi Kita beri tepuk tangan untuk kelompok anggrek. Silakan kelompok anggrek setelah presentasi. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi ya terkait dengan unsur-unsur yang sudah disebutkan dari kelompok anggrek. Silakan kelompok anggrek untuk bertanya. Apakah teman-teman ingin bertanya? Ya, ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, dari kelompok apa di kelompoknya? EVOS. Oke, kelompok EVOS sudah sesuai pernyataan dari kelompok anggrek? Sudah, Pak. Sudah. Baik, dari kelompok apa di kelompoknya? Strawberry. Strawberry. Kira-kira strawberry ada menanggapi? Tidak ada. Sudah jelas? Sesuai unsur-unsurnya? Oke, nanti akan kita lihat di penguatan ya sesuai unsurnya. Silakan ditutup berarti. Nah, kita untuk kalian sekali lagi yang melihat pada kelompok anggrek. Oke, terima kasih. Silakan tutup kelompok anggrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok apa lagi? Strawberry. Ya. Oke, strawberry. Perwakilan kelompok strawberry siapa? Oke, yang suaranya sudah terdengar ya. Bentar, ulang lagi ya. Nah. Perkenalkan, saya Almi Sirah.
Ya, kemudian masuk ke jurang. Sudah selesai? Oke, tepuk tangan untuk kelompok strawberry ya. Nah, jadi sudah bagus ya. Oke, mungkin dari kelompok Evos dan kelompok anggrek menanggapi unsur-unsur yang sudah ditentukan dari kelompok strawberry. Dari kelompok anggrek bagaimana? Ada tanggapan? Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Oh, ada. Oh, baik ya. Silakan. Oke, ya silakan. Oke, silakan. Kami dari kelompok anggrek ingin bertanya. Kenapa kecelakaan terjadi? Jadi bisa dijelaskan lagi mengapa kecelakaannya bisa terjadi tadi sewaktu lagi. Oke, dibaca siapa baca dari kelompok strawberry? Oke, coba pengantar dulu. Baik, terima kasih kelompok anggrek. Baik, terima kasih dari kelompok anggrek. Kami akan menjawab. Kami akan menjawab dengan bertanya. Ya. Karena pengemudi telah Ya, oke ya. Teman-temannya mendukung dong ya. pengemudi dilakukan kembali. Ya, karena pengemudi hilang kendali. Ya, baik. Bagaimana? Tawarkan lagi dong. Bagaimana? Ya, bagaimana? Oke, siap. Baik, tepuk tangan untuk kelompok anggrek. Lanjut. Evos, kira-kira ada tanggapan? Oke, tidak ada. Baik, sudah tidak ada. Silakan ditutup. Saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi Oke, lanjut kelompok terakhir ya. Silakan presentasikan siapa presentasi. Oke, Aziz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz. Di samping saya ada Muhammad Aziz. Di samping kanan saya ada Ramalfi dan Ahmad Zaki. Oke, baik. Kami berasal dari kelompok Evos. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi ini. Ya. Apa sebuah mobil misi ke dalam memenuhi jalan tunggal di jalan. Di mana? Di ujung Menteng, Jakarta Timur. Kapan? 04.00 menit mulai 2022. Siapa Yusuf Ahmad Irfan? Kemudian Mengapa GJE menabrak separator di jalan ya. daerah ujung Menteng? Ya, uji penting. Kemudian Bagaimana pengemudi hilang kendali? oke, baik. Sudah selesai? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Evos dulu terlebih dahulu. Silakan. Ya, kelompok Evos tawarkan kepada kelompok yang lain kira-kira ada pertanyaan tidak? Kalau ada kelompok lain ingin menanggapi, Ya, bagaimana dari kelompok strawberry? Kira-kira ada yang menanggapi unsur-unsur yang sudah ditunjukkan oleh kelompok Evos? Ada nggak? Sudah jelas? Sesuai? Yakin sesuai? Oke, kalau sudah yakin, oke lah ya. Kelompok anggrek ya? Bagaimana? Sudah sesuai juga? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok Evos. Nah, baik ya. Jadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan. Sekarang akan kita lihat jawabannya secara bersama-sama ya. Unsur-unsur yang sudah kalian tentukan, apakah sudah benar atau sudah mendekati benar ya. Jadi pertama kita menentukan unsur berita ya. 5W tambah 1H atau biasa juga disebut dengan adik simpel. Nah, ya adik simpel ya. Jadi 5W tambah 1H mungkin itu yang lebih sering kalian dengar. Apa? Kalau ditanya unsur berita apa, ya berarti pokok berita yang diberitakan itu apa. Nah, dari 3 kelompok, kalian tiga-tiganya dari teks berita yang sudah kalian identifikasi, semuanya sudah mendekati benar ya. Kelompok Evos tadi mengidentifikasi apanya sudah tepat, kelompok anggrek juga sudah, begitu juga dengan kelompok strawberry. Nah, kemudian setelah
tempat kejadian perkaranya. Kemudian berikutnya ada kapan, waktu kejadiannya. Ada nggak waktu kejadiannya? Ya, kalian sudah bisa identifikasi. Kemudian berikutnya ada siapa, korbannya siapa di situ. Kemudian pelakunya siapa. Nah, itu adalah bagian dari unsur siapa. Kemudian unsur berikutnya apa? Mengapa kejadian itu bisa terjadi? Nah, ya karena hilang kendali. Kenapa bisa hilang kendali? Karena mengantuk misalnya. Nah, kan gitu. Nah, kemudian unsur yang berikutnya apa? Nah, ceritakan kronologis kegiatan itu. Apa kejadian itu bagaimana? Nah, jelas sampai di sini? Nah, kemudian sifatnya ya. Jadi kalian sudah tentukan di sini. Sifatnya ada tepat ya. Dia berita itu harus tepat, akurat. Artinya apa? Apa yang diberitakan dengan yang fakta di lapangan harus sesuai. Kemudian berimbang, tidak boleh yang diberitakan lebih besar dibandingkan kejadian yang sebenarnya. Kemudian baru objektif. Objektif ini kita memang lebih dekat beritanya dengan yang akan mendengar berita. Jadi itu jadi sifat berita. Kemudian padat dan jelas ya, lebih jelas. Kemudian aktual. Apa aktual? Harusnya masih hangat ya, masih baru, jangan berita yang sudah basi. Baik. Sekarang untuk menutup pembelajaran kita ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada tepuk tangan untuk kita semua. Selamat sore. Alright, baik. Sekarang apa yang kita lakukan sebagai penguatan dari sudah menjelaskan ya. Kemudian sebagai refleksi pembelajaran kita ya. Sebagai refleksi pembelajaran kita, Bapak akan minta kalian membuat gambar senyum atau lambang smile untuk menunjukkan apakah pembelajarannya sudah dipahami atau tidak ya. Nah, silakan di silakan buat refleksi pembelajaran kita kira-kira menyenangkan. Kalau menyenangkan ya berarti buat senyum. Kalau tidak menyenangkan ya. Oke, ini adalah sebagai perbaikan pembelajaran kita. Oke, baik. Sudah dibuat refleksinya, silakan diletakkan di situ, jangan ditempel dulu. Apa yang ingin minta, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita tadi? Ada? Oke, buat dulu ya lambangnya. Oke, ada semuanya ya, ada yang senyum, ada yang tertawa. Oke, ada yang buat vlog, ya luar biasa. Sedih? Ada yang sedih ya? Nah, kalau sedih kenapa sedih ya? Jadi tidak apa-apa ya. Kalian akan seperti ini. Nah, Bapak ada kupon berhadiah di sini. Kupon berhadiah ini bagi kelompok terbaik ya. Nah, jadi kupon berhadiah ini adalah untuk kelompok terbaik. Di sini sudah ada tulisan ya. Di dalam kelompok ini ya, silakan hadiah yang terbaik. Nah, oke, siap? Siap. Sudah semua refleksinya? Nah, itu nanti akan diakhiri kita selesai sekaligus pulang. Nah, sekarang Bapak minta silakan disimpan dulu refleksinya. Yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita untuk mengakhiri pembelajaran tadi. Oke, siapa? Silakan. Saya Pak. Kita sudah belajar tentang apa? Oke, kita Bapak yang minta. Bapak yang minta. Boleh Safira ya. Nah, kira-kira kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini banyak sekali kita belajar. Oke, silakan Safira. Ya. Oke, silakan. Baik. Ya. Ya, saya sudah dipelajari. Oke, silakan Safira. Waktu kita tidak banyak. Ya, silakan. Kesimpulan pembelajaran kita ini. Ya, tentang teks cerita kemudian apa? Ya, unsur-unsur. Oke, kemudian kelompok ini apa yang sudah dipelajari? Ya, tentang unsur cerita kemudian ya, sifat berita. Kelompok ini apa? Apa tadi? Ya, tentang tes berita dan unsur-unsur. Unsur-unsurnya. Baik, sudah paham semua? Sudah. Oke, kalau sudah paham, ini adalah
Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sampai. Jadi pulang. Jangan ini ya. Oh ya, hati-hati pulangnya, jangan ngebut-ngebut. Yang bawa motor